Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKI Salatiga yang terkasih. Bersama saya, Chandra Nugrawati, kita kembali hadir dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Mari kita awali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tema renungan pada pagi hari ini adalah merdeka untuk datang kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita bersyukur di bulan ini kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan anugerah yang Allah karuniakan. Kemerdekaan memberikan kepada kita kebebasan untuk menjalani kehidupan, berkarya, bekerja, belajar, dan membangun masa depan bangsa ini. Namun, sebagai orang percaya, kita juga menyadari bahwa ada kemerdekaan yang jauh lebih besar, yaitu kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus. Salah satu bukti bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus adalah kita memiliki kebebasan untuk datang kepada Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, manusia tidak dapat dengan bebas masuk ke hadirat Allah. Di dalam kemah suci terdapat ruang Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun hanya satu kali dalam setahun. Ada batas yang memisahkan manusia dengan hadirat Allah. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Allah sendiri membuka jalan bagi manusia untuk datang kepadanya. Melalui pengorbanan Kristus yang sempurna, jalan kepada Bapa telah terbuka. Karena itu, kita tidak lagi hidup sebagai orang yang jauh dari Allah. Kita sudah dimerdekakan untuk datang kepadanya. Yang menarik, firman Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa kita boleh datang kepada Allah, tetapi kita boleh datang dengan penuh keberanian. Kita dapat datang dengan keberanian karena kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang menghadapi pergumulan.
ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi, keuangan, atau pergumulan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang kita merasa tidak ada yang mengerti saya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita mempunyai imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus mengerti penderitaan manusia. Ia pernah lapar, haus, lelah, menangis, mengalami penolakan, pengkhianatan, penghinaan, bahkan penderitaan di kayu salib. Karena itu, ketika kita datang kepadanya, kita datang kepada pribadi yang bukan hanya mengetahui pergumulan kita, tetapi memahami kita. Dan yang lebih indah lagi, Yesus bukan hanya mengerti, tetapi ia juga sanggup menolong. Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa kita datang kepada tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti kita bebas hidup sesuka hati. Kemerdekaan di dalam Kristus berarti kita dibebaskan dari dosa dan diberikan akses untuk datang kepada Allah. Ketika kita takut, lemah, gagal, tidak tahu harus berbuat apa, kita boleh datang kepada Allah. Kiranya kemerdekaan yang kita rayakan bukan hanya mengingatkan kita tentang kemerdekaan sebagai bangsa, tetapi juga mengingatkan kita akan kemerdekaan terbesar yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, yaitu merdeka untuk datang kepadanya, menerima kasih karunia-Nya, dan mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaan dalam Kristus yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepada Allah Bapa dengan penuh keberanian untuk menerima kasih karunia-Nya dan mendapatkan pertolongan-Nya pada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikianlah sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.